halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bima Prianto. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 5 mata kuliah APSI. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart mengenai order to cash. Di mana untuk order to cash-nya itu setiap proses itu pasti ada input, proses, dan output. Nah, di sini bisa kita lihat di sini yang input tentunya ada yang procure to cash proses. Nah, di outputnya itu ada order to cash, kemudian sampai ke general ledger. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri dari supplier ke PT Indosat Tbk, kemudian ke customer. Nah, di sini saya akan membahas mengenai order to cash. Nah, untuk order to cash prosesnya sendiri dimulai dari sales quotation, kemudian sales order, lanjut ke sales order. Di sini sales order kedua sisi, yaitu ke planning MRP, ke proses, kemudian jika sudah ke shipment. Nah, kemudian dari shipment ini akan menuju ke customer invoice, di mana tagihan customer dibuat, kemudian adanya pembayaran. Nah, kemudian setelah pembayaran terpenuhi akan masuk ke account receivables, kemudian maka proses order to cash-nya sendiri selesai. Kemudian di sini saya akan memberikan sedikit skenario. Nah, di sini untuk skenario yang saya buat ini adalah Departemen Accounting PT Indosat Tbk membuat pesanan yang berisikan tentang keperluan kartu SIM. List barang yang akan dibeli sebagai berikut. Nah, ini salah. Kartu SIM. Jumlahnya 1000. Nah, di sini PT Indosat Tbk memesan barang kepada Gemalto sebagai supplier yang memenangkan proses seleksi vendor dalam bidang pembuatan kartu SIM PT Indosat Tbk. Kemudian PR kemudian diterima oleh Departemen Purchasing dikarenakan PR tersebut bukan inventory, yaitu maka yang menangani PR tersebut adalah bagian purchasing non material head. Kemudian Departemen Purchasing membuat request for quotation atau meminta penawaran kepada 3 supplier. Quotation akan dikirimkan oleh masing-masing supplier sebagai bentuk feedback. Nah, supaya dengan pertimbangan harga termurah akan dipilih. Di sini bukan hanya pertimbangan harga termurah, tetapi dari kualitas juga. Nah, dalam skenario ini yang terpilih adalah Gemalto sebagai supplier dari PT Indosat Tbk. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari PR-nya. Di sini ada kode PR-nya, PR 0025. Terus ada responsible, requesting development, department, charging debt, currency. Nah, di sini juga ada tanggalnya, kemudian tanggal diperlukannya, dan purpose office supplies. Di sini itemnya memiliki kode KS 13041 dengan quantity 1000 dengan request quantity-nya 2000. Nah, unit price-nya itu per piece atau per kartu itu seharga Rp1.000 dengan total keseluruhannya itu 2 juta dengan pajak 10% menjadi 2.200.000. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu maka akan lanjut ke yang namanya purchase order, di mana di sini setelah penerima penawaran, bagian purchase akan membuat PO yang dikirim ke supplier tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat contoh PO-nya, ada tanggal, kemudian nomor PO yaitu PO 000013. Dengan ini lokasi alamat PT Indosat Tbk, kemudian vendornya itu Gemalto di jalan, ini alamatnya, kemudian dikirimkan ke PT Indosat Tbk. Nah, dengan di sini ada tabel yang mengisikan requestioner atau yang meminta atau yang membeli menggunakan via JNE, kemudian shipping termsnya dengan cash atau tunai. Kemudian itemnya di seperti tadi dengan kode KS 13041, kartu SIM dengan quantity 2000. Oh ya, di sini berarti salah. Tadi ini 2000.
jika sudah selesai, lanjut ke skenario yang receiving. Nah, apabila barang sudah diterima, maka dari pihak gudang akan melakukan proses DR supaya barang tersebut masuk stok dan sebagai pemberitahuan barang sudah diterima. Di mana receiving sendiri terdiri dari alamat PT Indosat, kemudian dengan memiliki nomor PO, termsnya 30 hari dengan tanggal 28 bulan 9 2021 dengan PO date-nya 28/9/2021. Sama seperti tadi dengan item kartu SIM sebanyak 2.000 dengan pajak 200 menjadi 2.200.000. Lanjut ke skenario vendor bill. Nah, vendor bill ini bagian finance dari supplier mengirimkan tagihan berupa invoice. Nah, ini merupakan invoice yang dikirimkan oleh si Gemalto kepada PT Indosat. Nah, di sini ditulis vendor Gemalto, kemudian bill di sini ada kode bill reference-nya dan dengan bill date-nya 28 bulan 9 2021, counting date-nya 28 bulan 9 2021 dengan due date-nya end of following month dengan jurnal vendor bill. Nah, di sini seperti yang tadi. Dan di sini adalah nomor stock in term account-nya. Ini ada kuantitinya, ya berbeda dengan yang tadi. Dan lanjut ke payment, pembayaran. Nah, di sini payment ini setelah PT Indosat atau invoice ya, ini akan diterima ketika PT Indosat sudah melakukan pembayaran, atau ini disebut juga tagihan. Setelah menerima invoice, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan. Aturan pada proses pembayaran biasanya dilakukan pada awal dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan antara PT Indosat Tbk dan Gemalto adalah melakukan pembayaran dengan cara satu kali bayar pada 30 hari setelah PO diterima. Nah, di sini bisa kita lihat ini tulisan customer invoice dengan nomor invoice-nya, dengan customer PT Indosat Tbk dikirim ke alamatnya, dan invoice date-nya tanggal 28 bulan 9 2021 dengan due date-nya karena 30 hari ke depan maka menjadi tanggal 1 bulan 10 2021. Nah, kemudian di sini ada itemnya seperti tadi. Nah, selesai. Ini kuantitinya saya karena ini sudah benar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai order to cash. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.